Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian dari iman. Menurut bahasa, yaitu ada beberapa ungkapan makna iman secara bahasa yang didefinisikan oleh para ulama, antara lain al-iqraru atau tasdiqu, pengakuan atau pembenaran. Sedangkan menurut istilah iman yaitu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkan, yazidu wa yanqus al-imanu huwa. Iman adalah pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, pengamalan dengan anggota tubuh, dan juga iman bisa bertambah dan juga berkurang. Sekarang kita masuk ke iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam syair Aqidatul Awam yang berbunyi, Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi. Pada penggalan nazm tersebut menjelaskan bahwa kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Nah, pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Nah, bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat yaitu bahasa Ibrani. Sebagaimana diwahyukan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai yaitu 1. Perintah untuk mengisahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kemudian yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan untuk mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Nah, 10 isi tersebut disebut dengan Ten Commandments. Nah, lanjut ke kitab Zabur. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Nah, kitab Zabur ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kita lanjut ke kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Suryani. Nah, kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Secara umum, isi kitab Injil yaitu 1. Perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Nah, untuk penjelasan tentang Al-Quran akan ada pembahasan tersendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.